Selamat pagi menjelang siang, perkenalkan saya Patria Prasetyo Adi, SABMAK, dosen tetap dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sesuai dengan bidang keahlian saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah akuntansi manajemen dengan beban SKS 3 dan sesuai dengan kurikulum prodi, akuntansi manajemen ini dipelajari oleh mahasiswa prodi akuntansi di semester yang keempat. Mengacu kepada capaian pembelajaran prodi akuntansi, lewat mata kuliah akuntansi manajemen, mahasiswa diharapkan mampu menjadi calon akuntan tingkat pertama yang kompeten dalam memahami konsep akuntansi secara menyeluruh, sehingga dapat melakukan penelusuran yang mendalam untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bagi internal organisasi. Mata kuliah ini memiliki 9 materi pembelajaran yang metode pembelajarannya didominasi oleh ceramah dan diskusi serta latihan soal terkait materi pembelajaran tersebut dengan referensi utama dari buku akuntansi manajemen Garrison, Norin, dan Bauer. Penilaian pada mata kuliah ini dilakukan berdasarkan nilai dari keempat nilai tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester. Nilai tugas masing-masing berbobot 10% sehingga keseluruhan nilai tugas adalah 40% dan UTS dan UAS masing-masing memiliki bobot 30%. Demikian cara pembelajaran studi akuntansi manajemen. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Kita sekarang di pertemuan 12 ya, ini kelanjutan dari yang kemarin. Nah, untuk materi sebetulnya materi pertemuan 12 ini tidak terlalu panjang ya, mengacu kepada RPS kita ya di Akmen ini. Pertemuan 12 ini pertemuan anggaran fleksibel, di mana anggaran fleksibel ini sebetulnya yang merupakan fungsi pengendalian ya, jadi sesuai dengan capaian kita yang diturunkan dari prodi ya, di mana teman-teman bukan cuma menyusun aja tapi juga bisa menggunakan anggaran itu sebagai alat pengendalian gitu. Nah, kalau kemarin di pertemuan 11 kita hanya menyusun aja, tapi di pertemuan 11 ya, di pertemuan 12 ini kita yang fungsi pengendaliannya ya. Referensinya masih sama ya, masih sama dari buku Garrison juga. Jadi sebetulnya PowerPoint-nya sudah saya bagikan sama juga, tinggal kita teruskan. Nah, ini yang kemarin kita sampai ke tahap 3 ya, sesuai dengan RPS kita, teman-teman sampai di 3 ya, dengan jenis anggaran yang cukup banyak ini ya, kita nyusun secara detail satu persatu semuanya sampai ke tahap yang ke-10, nyusun ke anggaran neraca ya di situ. Nah, sekarang kita akan menyusun anggaran yang fleksibelnya di situ. Nah, sebelum kita menyusun anggaran fleksibel, sebetulnya emang kenapa ya kok harus ada anggaran fleksibel gitu ya? Kenapa nggak bisa pakai yang statis aja gitu? Nah, memang kalau menyusun ya harus pakai statis ya. Jadi artinya kita harus pakai dasar, oh kalau menyusun anggaran itu aktivitasnya kita butuh berapa sehingga uangnya kita butuh berapa. Samalah dengan rekan-rekan kalau nyusun kegiatan seperti itu ya, kegiatan sebentar lagi teman-teman bakal jadi panitia ospek ya, PKKMB. Jadi pasti akan menyusun, oh jumlah mahasiswanya butuh berapa, ini butuh berapa, makanan butuh berapa, sehingga nanti dapatlah anggarannya gitu. Nah, kalau di perusahaan seperti yang minggu lalu kita belajar, itu kan dasarnya bukan aktivitas, tapi profitnya dulu pengen berapa. Nah, dengan profitnya pengen segini, maka jadi, oh kalau saya pengen profit sekian, saya harus produksi sekian gitu. Nah, kalau saya produksi sekian, maka saya butuh tenaga kerja segini, bahan baku sekian, dan seterusnya. Gitu ya, seperti itu. Nah, itu kita menyusun dari statis tadi ya, dengan profit sekian maka saya butuh aktivitas sekian gitu. Nah, itu yang statisnya. Nah, itu yang kelemahan kalau kita pakai statis untuk fungsi pengendalian. Begitu. Kenapa? Karena pada saat nanti dijalankan bisa jadi budget produksi yang udah kita susun itu nggak sesuai nantinya. Begitu. Samalah nanti rekan-rekan juga ketika misalnya jadi panitia PKKMB ya, mungkin kalau konsumsi akan ini ya, jumlah mahasiswanya kan nggak akan berubah ya, tapi misalnya tiba-tiba ternyata ada panitia yang tambahan tiba-tiba, nah itu kan konsumsinya pasti akan nambah begitu. Tiba-tiba misalnya pembicaranya bawa sopir lah, masa nggak dikasih makan sopirnya, nah begitu, itu kan akan ada perubahan. Nah, apalagi di sini yang perusahaan ya, jualan, bisa perusahaan dengan proses costing, jualan dengan
konsumennya seluruh Indonesia, mana ada yang pasti perubahan permintaannya pasti kan nggak mungkin ada begitu, pasti akan berubah-ubah terus. Nah, statis ini kalau kita bandingkan dengan perencanaan kapasitasnya dulu segini, kemudian aktualnya ternyata berbeda kapasitas. Nah, itu yang kita akan menjadi terjebak ya, terjebak dalam arti kita membandingkan hal yang tidak bisa dibandingkan. Begitu. Nih ya, aktual dengan statis itu hal yang berbeda sehingga kita hanya seperti membandingkan apel sama jeruk gitu, seperti itu. Sama-sama buah gitu. Ya betul, tetapi kandungannya kan berbeda. Berbeda. Cara makannya sama nggak? Bisa nggak kita makan apel dengan cara makan jeruk? Atau kita makan jeruk dengan cara makan apel? Bisa nggak? Nggak bisa ya, gitu, seperti itu. Makanya ya ini ya, bukan tidak berguna, bukan, tapi apa yang kita lakukan perbandingan antara statis dengan aktual itu perlu kita lengkapi dengan fleksibel ini. Nah, sekarang kita coba lihat dulu kalau kita memaksakan ya membandingkan antara apel sama jeruk ini, statis sama aktualnya ya, kayak begini. Misalnya kita buat statisnya 10.000 ya, di sini sambil saya tulis supaya nanti ini berubah, ingat-ingat ya. Yang statisnya yang itu 10.000 ya. 10.000 rencananya. Nah, kemudian ternyata aktualnya kalau rencananya statis sekian, jam mesinnya 10.000, berarti kan baru akan kelihatan ya, variable cost-nya segini, fixed cost dan sebagainya, total cost-nya sekian lah gitu. Nah, ternyata di aktualnya berubah ya, 8.000 itu, ini aktualnya. Ya, aktual 8.000. Ya udah pasti akan biayanya akan berubah juga dong, pasti ya di sini. Ya, variabelnya berbeda gitu ya, pasti akan berubah kan penurunan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, itu kan berarti secara sepintas ya, ini menguntungkan ya secara biaya gitu, meskipun jam mesinnya kita terjadi idle, tadinya 10.000 sekarang 8.000. Berarti ada idle 2.000, tapi secara biaya kita untung sebetulnya. Begini, untung nih. Ya makanya favorable ya, favorable ininya. Cuman asuransi aja yang nambah ya di sini. Itu kalau kita lihat di sini. Nah, di sini kita akan menyimpulkan secara ini untung ya, variansnya favorable gitu. Nah, tetapi ya di pertanyaan selanjutnya gitu. Ya kan kalau memang ininya turun ya, dasar aktivitasnya turun ya pasti turun atuh gitu, seperti itu ya. Pasti turun dong biayanya. Nah, artinya ini belum mengungkapkan kondisi sebenarnya. Begitu. Bisa-bisa kalau kita mengandalkan ini saja gitu, ini bisa menjadi dasar keputusan yang salah nantinya. Ya, itu makanya perlu dilihat lagi di dalam sini ada apa sih ceritanya gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan si flexible budget gitu. Ya, kalau kita membandingkan statis dengan aktual di sini, ya kita nggak bakal bisa punya jawaban yang lengkap sebetulnya ada permasalahan apa ya di dalamnya perusahaan itu gitu. Bukankah memang kalau aktualnya aktual activity-nya berubah, variable cost-nya pasti berubah begitu ya, pasti akan berubah ya. Nah, itu ya. Jadi kita belum kelihatan. Makanya di sini kita menyusun namanya flexible budget ya. Kalau aktivitasnya turun ya berarti kita nyusun budgetnya kalau turun seperti apa. Nah, itu fleksibel. Ya, di situ. Nih, anggaran disusun memasukkan rentang aktivitas yang kalau ternyata realisasinya segini, berarti harusnya keluar uangnya berapa ya? Nah, begitu harusnya. Nah, itu anggaran fleksibel di situ. Sudah pasti nanti akan terkena dampak adalah biaya variabel sama fixnya. Begitu ya, akan terkena itu, karena meskipun fix itu tidak terpengaruh aktivitas ya, tapi dalam kondisi tertentu kan bisa terkena ya. Fix itu dalam kondisi tertentu bisa saja dia berubah, itu bisa seperti itu. Kalau variabel pasti akan berubah. Nah, sekarang kita lihat ya. Nih, misalnya tadi kita aktualnya 8.000 ya, kita menyusun statisnya 10.000. Ternyata aktualnya 8.000 di sini, 8.000 nih di sini. Nah, berarti kalau kita menyusun tadinya sudah nyusunnya 10.000, ya berarti harusnya kita sekarang turunkan. Oke, kalau aktualnya 8.000 ya berarti kita kalau nyusun kalau 8.000 harusnya berapa sih uangnya? Nah, ya dihitung dulu satuannya berapa. Kalau 10.000 berarti satuannya berapa sih gitu ya. Tadi kan ada biayanya ya di sini. Ya, ada biayanya 10.000 tiap ini ada tadi ya. 40.000, 30.000, 5.000 ya sudah. Sekarang kalau 10.000 persatuannya berapa kan bisa tinggal dibagi ya, 40 bagi 10.000 dan seterusnya. Nah, ini sudah kita bagi di sini.
Ya, nih, sini ya tuh, ya 40.000 bagi 10.000 jadi 3 dan seterusnya. Nah, kalau sudah punya satuannya, ya bisa tinggal kita hitung nih, yang 8.000 berapa, ya tinggal kita kalikan aja sama 8.000 kan ya, tinggal kita kalikan aja gitu, 8.000 sekian. Nah, sekalian kita bisa bikin ya, meskipun yang aktualnya 8.000 ya, kita bikin ini cuma buat bandingin yang 8.000 gitu, kita bisa sekalian nih, mau 10, 11.000, mau 12.000 itu bisa kita buat gitu, karena udah punya data satuannya. Nah, sudah kita susun begini, ya udah kita tinggal kita kalikan ya, kita kalikan. Nah ya, 8.000 nih harusnya sekian, 74.000, ini 10.000 yang tadi cikal bakalnya kita bikin pas statis, sekalian kita bisa bikin yang 12.000. Nah, nantinya kalau yang aktualnya tadi ternyata yang aktualnya ya ternyata itu 8.000 jam mesin, ya kita tinggal membandingkan dengan flexible budget. Kalau 8.000 itu harusnya berapa sih? 74 begitu ya, 74 di sini. Nah, ini yang kita jadikan perbandingan gitu ya, kita jadikan perbandingan di sini tuh. 8.000 yang tadi fleksibel ini yang kita buat aktualnya ini udah kita buat fleksibelnya, ya udah kita buat ini kan yang aktualnya tadi nih, aktualnya keluar uang 77.350 in total ya, totalnya sekian. Kalau kita tadi sudah nyusun ya, keluarnya harusnya 74.000. Nah, dengan demikian ya, baru kita bisa membuat kesimpulan yang lainnya. Oh, kamu keluarnya 77.000, ternyata harusnya cuma 74 loh kalau ngomong 8.000 gitu ya. Kalau 10.000 emang ya tadi 80 sekian, tapi kalau 8.000 harusnya cuma 74. Kenapa kita keluarnya malah 77, 3,5? Secara total aja udah nggak jadi untung sebetulnya ya, secara total ya. Sekarang kita lihat rinciannya. Di rinciannya kita bisa lihat tuh ya, oh indirect labornya harusnya 32 loh, oh keluarnya malah 34, kan jadi boros ya di sini ya, unfavorable. Makanya material juga harusnya cuma 24, malah keluarnya 25,5 ya. Listrik yang masih untung ya di sini ya, bisa ada pengiritan listrik gitu ya. Asuransi sama, kalau tetap ini depresiasi tidak terpengaruh. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi apa ya, jadi cikal bakal inti perbandingannya yang ini harusnya gitu ya, harusnya yang ini bukan yang tadi, bukan yang di sini. Kalau hanya mengandalkan ini ya tadi kita bisa, oh ini untung ya sebetulnya, padahal harusnya kan nggak sekian, harusnya 74.000 tadi ini ya, harusnya nggak sekian ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu aja ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Kalau Bapak izin bertanya, kalau untuk yang dicontoh itu kan tadi untuk anggaran statisnya itu 10.000 jam mesin. Nah, terus karena untuk yang aktualnya itu 8.000, berarti flex budget yang dibuat di 8.000. Nah, tadi juga dicontohkan sekalian yang 12.000 jam mesin. Nah, berarti untuk dibuat flexible budget itu idealnya atau bagusnya itu di rentang berapa, Pak? Oke, ya. Ini ya tadi maksudnya 8, terus ada contohnya 12 gitu. Dan tadi kan saya bilang juga bisa juga bikin 11.000 gitu kan ya, gitu ya, seperti itu. Nah, bagusnya di mana gitu. Nah, bagusnya atau berapa gitu ya. Ukuran idealnya tidak ada yang bisa diseragamkan. Itu nggak ada. Ya, kenapa? Karena balik lagi, akuntansi manajemen ini untuk pihak eksternal atau internal? Internal ya. Nah, artinya kalau internal ya tiap perusahaan dengan perusahaan yang lain kan beda-beda kondisinya gitu ya. Nah, setiap perusahaan pasti harusnya sudah punya perkiraan ya, forecasting. Saya produksi tahun ini bagusnya berapa ya, terus tahun lalu bagusnya berapa ya. Nah, data-data itulah yang digunakan. Memang itu bukan dari bagian akuntansi ya, itu bagian dari bagian produksi. Nah, produksi sendiri itu inputnya bukan dari produksi, tapi dari bagian pemasaran biasanya. Karena mereka yang riset ke konsumen segala. Ya. Nah, ini sudah menunjukkan integrasi tiap bagian di setiap perusahaan ya. Marketing ngirim bagian, oh di pemasaran butuh sekian, berarti produksi butuh segini. Nah, itu kita bikin input, bikin flexible budgetnya berdasarkan data-data dari integrasi dari rekan-rekan atau bagian yang lain gitu, seperti itu. Jadi idealnya berapa sebenarnya tidak ada ya, tergantung sama kebutuhan setiap perusahaan. Biasanya mereka kebutuhan pasar biasanya ya, pasar ini tahun lalu butuhnya berapa ya, kita laku barangnya berapa gitu lah, seperti itu gitu. Bisa dipahami? Oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi? Buat yang risk cost-nya itu 12.000 sama 2.000, apa yang 12.000 sama 2.050? Soalnya yang di slide selanjutnya itu ada 12.000 sama 2.050
Oh, ini kan budgetnya 2.000 ya. Pada saat menyusun itu 2.000. Tapi pada saat aktual ternyata terjadi tadi mana ya? Nih pas aktual itu ternyata kan terdapat bukan yang ini, yang biar lebih dekat ya. Pas aktual ternyata aktualnya jadi 2050 gitu ya. Kalau 2000 itu budgetnya, anggarannya. Nah, ini 2050 tuh kenyataannya gitu loh ya. Misalnya kalau asuransi ternyata kok bisa nambah ya. Misalnya premi gitu, bisa terjadi penyesuaian premi gitu, bisa seperti itu ya, penyesuaian premi. Jadi kalau nanti teman-teman punya asuransi kesehatan misalnya gitu ya, Manulife apa segala gitu, jangan kaget kalau tiba-tiba setelah 4 tahun kita ada penyesuaian premi ya, itu tuh bisa seperti itu. Kita nggak tahu gitu pada saat nyusunnya gitu ya, nggak tahu karena kan asuransi itu kan ngeganti kita bayar premi, terus dia sebetulnya kita nabung di dia. Kalau nanti kita klaim, dia akan menggunakan tabungan uang kita kan ya. Kalau kita udah habis kan dia mau bayarin kita pakai apa nanti klaimnya. Nah seperti itu, begitu. Bisa? Oh ya, oke. Yang lain ada? Iya. Apakah perbandingan antara statis dan juga aktual itu benar-benar tidak perlu dibuat karena nggak sesuai gitu perbandingannya, Pak? Nggak benar-benar tidak perlu dibuat gitu ya. Jadi kan tadi dikatakan harusnya yang ini gitu ya, gitu. Terus yang ini nanti kalau menyesatkan bagaimana gitu ya. Apakah nggak perlu dibuat? Nah, balik lagi tadi ya kepada kegunaan perusahaan ya, kan ini buat internal. Artinya kalau benar-benar tidak perlu dibuat sebetulnya enggak juga, tapi jangan dijadikan sandaran utama begitu ya. Karena kalau dibuat sebetulnya ada gunanya nggak ada juga ya. Nah ini yang sebetulnya bagian selanjutnya ya, bagian selanjutnya ya. Jadi perbandingan yang lengkap itu seperti ini sebetulnya ya, antara statis yang kita susun, kemudian yang aktual 8.000, terus kita nyusun yang fleksibel ya. Di sini akan lebih lengkap kita menunjukkan sebetulnya ada apa sih di dalamnya gitu, seperti itu ya. Nah langkahnya seperti ini ya. Ini yang tadi yang kita pakai ya, di sini yang kita pakai tadi. Nah terus yang fleksibel yang tadi kita sudah susun. Nah perbandingan yang bagus itu seperti ini sebetulnya ya. Ini statisnya 89. Kemudian kalau kita udah nyusun fleksibel 74. Kalau udah bikin aktual 77, 3,5 gitu. Nah seperti itu. Harusnya seperti ini langkahnya ya. Yang tadi kita lakukan itu adalah ini langsung karena 77 ya, langsung kepada 77, harusnya 89. Nah seperti ini. Nah artinya di sini nanti akan ujungnya akan ketemu juga nih angka 11,650 ya. Dapat dari mana nih? Kalau yang statis 89 kita bandingkan sama yang 74, dapatlah kita selisih favorable 15.000 dengan selisihnya dia gitu kan ya. Nah kalau yang ini kita dapat ini unfavorable 3,350 di sini. Nah ini bisa jadi cross check dengan yang tadi ya, cross check yang tadi. Kita sudah menyusun yang tadi itu 11,650 ya. Nah ini bisa jadi angka cek aja gitu ya. Kalau kita nyusun yang tadi, kita bisa mencek dari sini nih. Kalau dari sini ini artinya kalau statis 89 sama yang fleksibel budget ini, itu kita melihat varian aktivitasnya. Tapi kalau dari yang fleksibel sama aktual dengan jam mesin yang sama atau aktivitas yang sama, itu kita melihat varian dari cost-nya, biayanya. Nah, si activity-nya kita dapat 15.000, selisihnya dia menguntungkan, dari biaya kita rugi 3,5 ya, unfavorable. Nah, ini ya perbedaan di antara mereka itu angkanya kan 11,650. Sama dengan yang tadi kita susun ini. Nah, jadi kalau dibilang apakah nggak perlu dipakai? Ya, nggak apa-apa dipakai, dibuat saja. Itu buat cross check nantinya. Ya, buat cross check di sini. Ya, buat cross check posisi yang di sininya. Ya, seperti itu. Jadi kalau dibilang nggak ada gunanya sama sekali, ya enggak juga gitu. Tapi jangan dijadikan sandaran utama gitu ya. Buat mengambil keputusan itu jangan dijadikan itu. Begitu. Itu sih. Ya, gitu. Nah, jadi nanti kita akan lihat ini ya ternyata ya 11,50 tuh angkanya ya dapat dari situ lengkapnya. Nah, dengan demikian kita sudah menyelesaikan ya si penganggaran secara kerangka anggaran secara lengkap ya, dari kita menyusun ya, kemudian kita menggunakan anggaran itu sebagai alat pengendalian. Ya, dengan demikian materi anggaran kita sudah selesai. Teman-teman bisa mengerjakan latihan soal yang sudah saya kerjakan sudah saya kirim di LMS kita ya. Di situ sudah ada latihan soalnya. Latihan soalnya yang ini kalau nggak salah ya, sudah saya bisa dicek ya, yang ini latihan soalnya
ya, nanti bisa dikerjakan. Habis itu nanti kita bahas. Sebelum mengerjakan latihan, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya? Tadi di slide yang apa namanya, yang ada activity variance sama cost control. Nah, itu kan Ini. itu ada perbandingannya Pak antara activity variance sama cost control. Ini karena untuk activity variance itu membandingkan antara static budget dengan flexible budget itu. Sedangkan untuk yang cost variance atau cost controlnya itu membandingkan antara fleksibel dengan aktual. Nah, dari antara activity variance dengan cost control itu mana sih yang lebih harus diperhatikan Pak? Ya, yang mana yang dipilih gitu ya, yang mana yang dipilih gitu. Nah, oke, kalau dari sini, dari berdasarkan data ini, ya ini bisa kita lihat dari jenis variansnya. Secara aktivitas menguntungkan atau merugikan, biaya juga sama, menguntungkan atau merugikan. Begitu ya. Kalau kita lihat dari jenis varians yang udah jelas yang merugikan pasti menjadi aware ya, kita jadi warning system gitu seperti itu. Nah, ini maksudnya fungsi pengendalian tuh di situ. Begitu ya. Kalau anggaran statis kemarin kan kita belum terdorong gitu ya, terpikir buat emang ada masalah apa ya, emang tidak menunjukkan masalah. Tapi kalau di sini kan langsung harusnya pikiran tuh langsung ngeh gitu ya, langsung sadar ini ada apa nih di sini gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini kan menguntungkan ya kondisinya. Artinya di sini kalau kondisi menguntungkan, iya secara kita bisa dibilang oh kayaknya nggak ada apa-apa ya gitu. Nah, ya kalau kita lihat dari kondisi kondisi biayanya ini sebetulnya merugikan, sebetulnya ini nggak mungkin sebetulnya menguntungkan, nggak adalah pasti ya. Karena kalau kita lihat ya contohnya di sini yang tadi ya, contoh variansnya. Kan ini iya secara aktivitas harusnya 32, tapi kenapa 34.000? Berarti ada aktivitas yang berlebihan dong sebetulnya. Gitu seperti itu ya. Kalau material harusnya 24, aktualnya 25,5. Berarti ada aktivitas yang kelebihan dong. Mungkin ada pemborosan bahan baku misalnya gitu ya. Harusnya dijegrek sekarang tapi karena pegawainya bekerja sambil ngobrol jadi nekennya terlambat gitu ya. Jadi rusak bahan bakunya. Jadi buku itu tambah seperti itu. Ataupun dengan tenaga kerja. Artinya sebetulnya aktivitasnya bermasalah nggak ya? Kalau mau dilihat di investigasi akan ketemu masalahnya. Nah, yang mana yang duluan gitu? Nah, kita mau lihat dari sisi apa gitu ya? Efektivitasnya menginvestigasinya lebih irit waktu yang mana? Begitu ya, yaitu perusahaan lagi yang akan lihat ininya. Oh, kita terlalu sulit buat menelusuri orang mana yang salah, itu terlalu sulit gitu ya. Berarti kan aktivitasnya udah nanti dulu, kita lebih gampang lihat biayanya ya, seperti itu ya. Jadi dikembalikan kepada perusahaannya lebih mudah yang mana menelusurinya. Kalau dibilang ya penting yang mana, sama-sama penting sebetulnya, tapi efektivitasnya perusahaan kan yang tahu sendiri, dia lebih gampang menelusuri yang mana gitu. Biasanya biaya lebih gampang karena catatannya semua ada. Kalau aktivitas dari mana? Ya mungkin apa? CCTV mungkin gitu ya. CCTV atau laporan dari si A, laporan dari atasannya dicocokin, ya itu kualitatif nanti jadinya ya. Penelitian kualitatif itu seperti itu, mencocokkan antara informasi dari ini sama ini, sok cocokin. Bener nggak? Cocok nggak? Nggak cocok, yang bohong yang mana gitu. Nah, seperti itu. Itu kalau aktivitas. Memang biasanya lebih sulit ya, bukan lebih sulit sih, lebih lama, effortnya lebih berat apa dan sebagainya. Begitu. Bisa dipahami? Ya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada bisa kita kerjakan ya sama-sama. Nanti habis itu sekitar 20 menitan kita bahas ya. Silakan dikerjakan dulu. Boleh dikerjakan yang kalau nggak salah nomor 1 cukup mudah. Habis itu coba ditambahkan nomor 2 ini ya. 1 sama 2 nanti dikerjakan. Habis itu kita bahas sekitar 20 menitan. Oke, silakan dikerjakan.